Oh, macet. Ya, selamat datang di Asyari Motovlog. Hari ini hari Selasa tanggal 8 bulan 6 2021. Semoga kabar kalian semua sehat-sehat selalu dan semoga kamera record dengan sempurna dan baterai cukup ya. Kemana dicas sih? Semoga tidak ada yang tertinggal barang-barang yang akan gue bawa untuk ke perpustakaan. Di depan gue ada CB 150 pakai Tridente F20 kayaknya, F20 Striker. Modenya mode silent ya. Itu. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau review bagaimana bagaimana V-Power Nitro Plus dipakai di Supra X 115 gue punya ini. Mantap ceritanya. Ya, sebenarnya gue sudah tahu sih apa yang harus gue alami ketika memakai V-Power Nitro Plus dalam Supra X 115 ini. Yang pertama, karena oktannya dia tinggi, yang pasti panas ya. Panasnya dua kali lipat panasnya daripada pakai Pertamax biasa. Tapi kalau untuk tarikan jangan ditanya, karena ya kalau tarikan dan ditanya enak banget. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya gue kalau nggak salah lebih sama aja ya. Gue terakhir ngisi di 23.947. Sekarang udah 23.985. Udah 40 km lah, 38 km lah. Belum habis. Biasa kalau batang satu habis itu berarti udah hilang seliter kalau nggak salah. Ya, sampai nunggu ke macet ya. Ya. Jadi di Supra X ini, ada polisi, pantesan aja kok kayaknya rapi bener. Biasa nggak serapi ini baris ya. Kan serapi bener. Hal yang pertama gue alamin, dia lebih narik, putaran bawahnya kencang bener. Bukannya kencang apa ya, lebih enak lah pokoknya. Oke, jadi 38 km per liter ya, 1 liter ya. Dan gimana Supra gue ini baru ganti rantai ketang, karena rantai ketang dan tensioner ya, karena bunyi di rantai ketang dan tensioner itu. Dan sebenarnya itu kayaknya nggak apa-apa sih, cuma karena gue nggak demen kalau misalnya motornya bunyi yang aneh, jadi gue ganti. Ya, jadi kalau untuk tarikan lebih enak, dan kalau nggak salah V-Power Nitro Plus itu lebih bersih ya bensinnya. Pembakarannya juga lebih bersih, dan gas buang yang dihasilkannya itu tidak terlalu beracun dibandingkan dengan bensin yang lainnya. Cuma sayangnya panas, dan gue masih belum tahu apakah ini bensin aman untuk motor kecil begini, karena agak kepanasan ya menurut gue kalau misalnya pakai di sini. Tapi kalau untuk bawahnya sih enak bener ya, narik tuh. Oh iya, gue juga mengalami satu problem lagi ya. Ketika ingin dikencangkan rantainya, gue tuh ke bengkel langganan gue, dan dia bilang udah nggak bisa dikencangin lagi karena udah habis. Udah gitu udah tipis rantai mata rantainya. Dan kita harus membelikan rantai baru lagi. Dan itu lumayan ya, hampir 150.000. Jadi gue harus mengumpulkan uang lagi untuk membeli rantai tersebut. Dan sebenarnya ada masalah lagi sih, harus diganti koplingnya itu biar enak. Cuma karena harga juga lumayan mahal, jadi gue harus menunggu tabungan akan cukup. Dan panas sekali hari ini. Emang siang sih gue datang ya, jam 12 kurang 15, karena baru sempet sekarang. Di depan ada Mini Cooper. Mobil nggak dapet nih. Oh iya, kalau dashboard Mini Cooper bagus ya. Memang beda sih kalau misalnya mobil udah mahal, pasti dashboardnya juga bagus. Dan yang pasti kalau dimodif kayak Mini Cooper enak. Dan kayaknya itu pajaknya mati dah. Bulan 6 2021, ini udah bulan 6. Nggak tahu sih gua, itu urusan orangnya sih, bukan urusan gua. Ya udah, balik lagi ke topik. Ya, di belakang gua ada Spacey. Ya, ada sepeda bung dari lawan arah. Kalau untuk tenaga jangan ditanya sih, ada peningkatan kok kalau misalnya kalian ganti bensin. Apalagi kalau misalnya motor kalian motor gede yang 1000 cc gitu, walah, gue rasa sih lebih narik lagi ya. Ya, soalnya kalau misalnya ada tadi muter-muter doang ngomongnya, kita sambil nikmatin jalan aja ya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dijadikan thumbnail. Ya, napasnya itu kayak jadi lebih panjang ini motor ya, semenjak diganti V-Power. Atau mungkin itu perasaan gua kali ya. Tapi sih yang gua takutin cuma panasnya doang sih itu. Dia kayaknya agak terlalu berlebihan.
Kalau kalian lihat tadi ada orang joget-joget di motor. Tapi ya udahlah, nggak penting itu. Sebenarnya gue udah konsultasi sih sama bengkel langganan gue, katanya kalau misalnya pakai V-Power boleh. Dia bilang kenapa-napa sih, gue bilang kalau panas gimana tuh, ya nggak apa-apa katanya. Emang lebih enak sih pakai V-Power daripada pakai Pertamax biasa ya. Ini gue gas masih biasa ya, belum gue gas penuh. Perbandingannya gini, kalau misalnya kalian pakai bensin yang oktannya lebih rendah, kayak misalnya Semen 2 semacam Pertamax atau CL Super, dia naik dari 0 ke 20 nya itu kalau nggak salah menurut gua sendiri ya, mungkin beda berapa ya, beda setengah detik kayaknya. Perbandingannya menurut gua itu sih, selama gua pakai kurang lebih 5 hari pakai V-Power ini, beda setengah detik. Jadi totalnya kalau misalnya kalian ke 40 km, misalnya membutuhkan waktu 3 detik pakai oktan Semen 2. Terus kalau misalnya pakai oktan yang Semen 8 atau Semen 2 ke atas, gue pakai Semen 8 sini yang V-Power Nitro Plus. Dan itu lumayan ya, lebih cepet setengah detik daripada sebelumnya. Apa karena dia pembakarannya lebih bagus atau karena oktannya tinggi? Iya, oktannya tinggi sih. Kalau oktan tinggi pasti lebih cepat kebakar. Dan tapi takutnya itu menurut gue, dia nyisain kotoran gitu, nyisain tumpukan karbon gitu yang berlebih karena oktannya kan kegedean gitu. Nah, ini sial. Cuma lebih, oh iya, gue mau sebutin sekalian kekurangan sama kelebihannya. Nah, tadi kalau kelebihannya itu yang gue bilang tadi, pertama, dia kalau misal dari 0 ke 20 nya itu menurut gue sendiri ya, itu kurang lebih memakan waktu 1 detik. Tapi ini ke dalam keadaan kondisi mesin yang udah dipanasin ya, pesannya. Menurut gua, misalnya gua 0 ke 20 membutuhkan waktu 1 detik pakai Pertamax biasa atau oktan Semen 2 yang lainnya seperti CL Super. Kalau pakai bukan setengah detik, 1 detik. Kalau misalnya pakai V-Power Nitro Plus atau Pertamax Turbo yang oktannya 92 ke atas, dia membutuhkan waktu setengah detik menurut gua. Ini dalam kondisi keadaan panas ya. Terus itu kelebihan pertama, dia lebih cepat putaran bawahnya menurut gua. Kalau di motor gua ini ya pengentasannya. Terus kelebihan yang kedua, itu dia ramah lingkungan menurut gua sendiri, karena dia memakai bensin tanpa timbal. Nah, itu alasannya. Terus gua truknya kenapa nih? Nah, terus dia lebih bersih pembakarannya, karena kan bensin yang paling high end ya menurut gua ya, paling tinggi. Nah, terus yang ketiga itu motor kalian jadi lebih bersih menurut gua. Nah, jadi yang pertama itu naiknya cepat. Yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga itu, nah kita tarik dulu. Aduh, ada orang lagi. Oke, balik lagi yang kelebihan dan kekurangannya. Ini kelebihannya menurut gue itu yang pertama, dia durasi dari putaran bawah dari 0 sampai 20 nya itu memakan waktu. Misalnya gue pakai oktan yang 92, ini seperti Pertamax atau bukan Pertamax, seperti Pertamax Semen 2 atau si CL Super, itu menurut gue sendiri dari motor gue itu 0 sampai 20 nya itu memakan waktu kurang lebih 1 detik. Dan kalau misalnya pakai V-Power Nitro Plus atau Pertamax Turbo atau bisa dibilang oktan Semen 2 ke atas itu, menurut pengetesan gue sendiri ya, pengalaman gue pengendara, itu memakan waktu setengah detik lebih cepat daripada
oktan 92 tersebut. Nah, terus kelebihan yang kedua itu dia ada nih 250 cc 2 silinder. Kelebihan yang keduanya itu dia ada lebih bersih ya, karena dia menggunakan bensin yang IN dan polusi udaranya terutama itu lebih tidak beracun daripada bensin yang biasa, karena menurut gua dia lebih tinggi karena di kelasnya. Dan yang ketiga itu pembakaran di mesin kalian akan menjadi lebih bersih daripada bensin lainnya, menurut gua sendiri sih itu. Nah, kita langsung masuk ke kekurangannya. Kekurangannya itu menurut gua, kalau misalnya motor kalian kecil, cepat panas mesinnya. Benar, cepat panas. Nah, panasnya itu mungkin 2 kali lipat daripada bensin yang biasa kalian pakai, misalnya oktan 92. Cuma kalau misalnya untuk sekali ngisi nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk berkali-kali ngisi itu takutnya sayang mesinnya ya, panas. Ini gue cuma ngetes sekali isi doang sih full tank. Habis itu gue pakai Pertamax biasa sih kayaknya. Nah, terus kekurangan yang pertama cepat panas mesin kalian, apalagi kalau motor kalian kecil. Dan yang kedua relatif lebih mahal, karena dia kan pertama memiliki oktan tinggi dan bensin yang kualitas lebih bagus ya. Jadi wajar dong misalnya lebih mahal. Tapi ini setahu gue kayak lebih mahal dari Pertamax Turbo dah. Setahu gue lupa harga berapa Pertamax Turbo. Dan kalau gue bisa pakai oktan 92 itu 9.000 Pertamax biasa, dan ini CLV Power Nitro Plus 11.400, beda 1.400 daripada bensin Pertamax biasa. Dan apalagi itu berasa kalau misalnya tangki kalian gede, berasa banget gitu 1.400. Untungnya tangki gue cuma 3,7 liter, biasa isi 3 liter. Ntar gue kasih buktinya gue isi berapa. Ini di sini. Dan kekurangan yang kedua tadi lebih mahal. Dan yang ketiga, menurut gue yang ketiga nih, kalau untuk kalian ingin memakai V-Power Nitro Plus itu, karena dia dari pabrikan Shell, itu agak sedikit jarang ya kalau misalnya di jalan. Jarang ketemu daripada Pertamina. Perbandingannya kurang lebih 3:2. 3 itu untuk Pertamina dan 2 itu untuk Shell. Jarang kalau di jalan itu ketemu Shell. Kebaikan Pertamina. Dan apa lagi ya? Ya itu kekurangannya. Jadi 3 kelebihan dan 3 kekurangan menurut gua. Semoga video ini bisa membantu kalian jika kalian ingin memakai bensin yang oktannya lebih tinggi di motor kalian. Dan jangan terlalu sering-sering sih kalau menurut gue pakai oktan yang ketinggian di mesin, karena bisa kasihan mesinnya panas. Tapi justru kalau semakin panas di motor gue itu semakin enak. Dibingung kan? Ini ada macet apa lagi nih? Keren dimodif, bagus sekali. Kita sambil nikmatin macet-macetan jalan ya. Dan lumayan macet. Gue nggak tahu macet apa ini. Biasa jarang sekali macet. Oke, kalau gitu mungkin sebentar lagi videonya akan berakhir. Kalian tetap sehat selalu, pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ke Sore Motovlog. Dan oh iya, hari ini sepertinya akan 24.000 km di motor gua. Dan orang motongnya aduh. No kan lebih cepat nariknya dia. Dia kalau udah panas gitu enak, apalagi kalau misalnya gue ganti kopling, kayak lebih enteng lagi deh itu nariknya. Semua kosong. Oh iya, kosong. Oke. Tarik dikit coba. Sing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
berhenti di pom sini aja.